Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang akan mendengarkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang begitu cerah yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan pada saat ini untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu. Dan bahkan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, kiranya firman ini Tuhan boleh sungguh-sungguh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, waktu kami pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pada pagi hari ini, jiwaku haus akan Allah. Jiwaku haus akan Allah. Mari saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 63 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian firman Tuhan. Saudara, kitab Mazmur 63 ini ditulis oleh Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda, yang berisi tentang kerinduannya kepada Allah di tengah peristiwa masalah yang ia hadapi. Berfokus akan kehausannya, perasaan laparnya, perasaan kekosongannya. Kehausan atau kelaparan bukanlah suatu keinginan. Kalau kita kepingin sesuatu, itu berarti suatu keadaan netral. Lalu kita kepingin sesuatu itu, dan kalau itu pun ada, itu akan sangat baik. Sedangkan kalau kita haus, berarti ada sesuatu yang minus, yang kosong, atau ada hasrat atau dorongan yang datang bukan dari diri kita sendiri, menginginkannya secara aktif. Bahkan bisa jadi kita juga tidak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata haus di sini bersinonim dengan kata dahaga, yang berarti mendambakan, merindukan, mengidamkan. Yang menjadi pertanyaannya, pernahkah saudara-saudari sekalian merasakan di mana haus gitu ya, keadaan haus? Dan pada saat itu kita haus, tapi kita mencari air namun tidak menemukan air. Ada sebuah film menceritakan di mana orang-orang ini merasakan haus, mereka mencari air tetapi tidak menemukannya.
Saudara, kejadian ini tampaknya sangat menyakitkan gitu ya. Lalu apa yang terjadi saat itu? Saudara, tubuh mereka menjadi tidak terkendali. Mereka mulai berhalusinasi. Mereka melihat air di mana-mana. Tubuh mereka langsung bereaksi dengan harapan mencicipi setetes air. Begitupun dengan Daud, saudara. Di tengah masalah yang dihadapi, dia rindu kepada Tuhan saat dia berada di padang gurun Yehuda. Dan pastinya saudara-saudari sekalian pasti bertanya, kenapa si Daud rindu akan Allah? Kenapa ia bisa berada di padang gurun Yehuda? Jadi ceritanya begini, Daud sedang melarikan diri dari Absalom dan meninggalkan kerajaannya dengan tujuan menyelamatkan dirinya dari Absalom yang ingin membunuh dia. Saudara, Absalom adalah anak kesayangan Daud. Namun suatu hari Absalom melakukan kudeta sehingga Daud melarikan diri dari Absalom, dari Yerusalem ke padang gurun Yehuda. Dia di sana bersembunyi, tempat bersembunyi. Dan peristiwa ini, masalah ini membuat Daud merasa benar-benar di mana dia tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Dia stres. Pastinya dia berpikir begini, pastinya dia akan kehilangan segala apa yang ia miliki. Ia akan kehilangan keluarganya, bahkan kedudukannya sebagai raja. Pasti dia akan kehilangan semuanya. Di tengah tekanan ini, saudara, Daud tidak hanya berdiam diri, tetapi dia tahu ada pribadi yang ada untuknya. Dia datang kepada Tuhan, dia rindu kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sedang ia alami. Namun, apa alasan Daud rindu akan Allah? Nah, melalui Mazmur pasal 63 ini, kita akan melihat dua alasan jiwa Daud haus akan Allah. Alasan yang pertama adalah Allah adalah sumber pengharapan. Kita bisa melihat di ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, di zaman modern saat ini yang semakin berkembang ya, apalagi teknologi canggih gitu ya. Di saat kita mengalami situasi tekanan di mana ada banyak peristiwa pergumulan hidup yang kita alami, HP menjadi tempat tujuan kita. Kita berlari ke HP untuk menghibur diri kita. Kita tidak memiliki rasa apa-apa lagi untuk datang kepada Tuhan ketika kita mengalami masalah. Kita menonton film, lebih baik menonton film gitu ya. Video call sama teman, chattingan, buka story IG, TikTok, dan lain sebagainya. Dan bahkan yang di kalangan pemuda ya, ini sekarang yang di kalangan pemuda khususnya ya. Jika mengalami masalah, tekanan, pergumulan hidup, itu berlarinya kemana, saudara? Ke game, bermain game. Game menjadi tempat pelarian ketika berada dalam masalah. Ini benar-benar ya, kalau di kalangan pemuda merasa ini pastinya masuk akal gitu ya. Wah, ini cukup menghibur gitu ya. Game cukup menghibur bagi pemuda-pemudi. Dan terkadang juga saya begitu, saudara, ketika berada dalam masalah, saya melarikan diri. Saya mengambil handphone, saya nonton IG, buka. Bahkan saya nonton film gitu ya, nonton film Korea, nonton film Thailand, nonton film ya sinetron gitu ya. Namun Daud tidak seperti itu, saudara. Ketika ia berada dalam masalah, malah ia datang kepada Tuhan. Ia tahu ada Tuhan baginya. Dia berkata begini, jiwaku haus akan Tuhan, tubuhku rindu kepada Tuhan.
ia katakan adalah bahwa seluruh keberadaannya ia benar-benar merindukan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Jiwanya membutuhkan Tuhan seperti tubuhnya membutuhkan air di padang gurun. Ia berada di situasi sulit di mana benar-benar dia tidak punya pengharapan lagi ya saudara. Di tengah situasi peristiwa itu dia pastinya benar Tuhan. Dia mencari siapa menjadi pengharapannya di tengah situasi apa yang dia harapkan, siapa yang dia harapkan saudara. Namun ia tidak berdiam diri saudara, ia mencari Tuhan. Ia mengingat ada Tuhan baginya. Aku mencari Engkau Tuhan, jiwaku haus, tubuhku rindu. Daud sadar saudara bahwa ia memerlukan seseorang. Kata mencari di sini berarti ada sesuatu di mana seseorang berusaha untuk mencari atau memperoleh sesuatu hal. Di sini Daud menunjukkan bahwa ia memerlukan seseorang, maka ia mencari Tuhan. Ia meyakini bahwa hanya Tuhan yang menjadi pengharapan baginya di tengah-tengah persoalan yang sedang ia alami. Kemudian Daud berkata begini, saudara, jiwaku haus akan Engkau, jiwanya haus juga akan Tuhan. Saudara, jiwa di sini mencakup kehidupan batin manusia, perasaan, pikiran, dan angan-angan. Daud bukan hanya mencari Tuhan di tengah situasi pergumulan masalah yang ia alami, tetapi mencakup seluruh pikiran, perasaannya, menggambarkan bagaimana ia merindukan akan Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Dan yang terakhir dia berkata, tubuhnya rindu akan Tuhan. Tubuh merupakan keseluruhan struktur fisik organisme manusia yang terdiri dari kepala, leher, badan, lengan, dan kaki. Saudara, Daud tidak hanya mencari dan jiwanya rindu akan Tuhan, tetapi seluruh hidupnya benar-benar rindu akan Tuhan. Lalu seperti apa Daud menggambarkan kerinduannya kepada Allah? Ia melanjutkan di situ dengan berkata, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini menggambarkan suatu kata metafor, di mana ia memakai kata metafor untuk menggambarkan bagaimana ia rindu akan Allah. Kata kering yang berarti tidak basah, tidak berair, tidak lembab. Contoh begini, ketika beberapa bulan tidak hujan saudara, pastinya tanaman akan mati, tumbuh-tumbuhan akan mati gitu ya, layu, dan pastinya juga tanah itu pasti kering gitu ya. Dan pada saat itu pastinya tanaman dan tumbuh-tumbuhan pasti punya kerinduan untuk akan air gitu ya, untuk bisa membuat mereka bertumbuh kembali, bertumbuh dengan baik dan berbuah gitu ya. Begitupun dengan Daud. Di tengah situasi yang ia alami, ia merindukan akan hadirat Tuhan, akan Allah. Ada seorang yang bernama Jenny, tinggal di sebuah desa yang kecil. Namun suatu hari ada terjadi perampokan gitu ya di rumahnya, sehingga barang-barang berharga yang ia miliki itu diambil oleh perampok, dibawa begitu saja. Dan saat itu benar-benar Jenny ini merasa tertekan, kecewa, kesal, dan dia bertanya terus, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Namun di situasi saat itu saudara, ada seorang temannya gitu ya datang ke rumahnya, dan di saat itu dia sharing begini, ini yang terjadi semuanya dan bla bla bla. Dan saat itu dia merasa lega, dan temannya juga mengingatkan dia sebab ada Tuhan yang menjadi pengharapan baginya. Begitupun dengan Daud saudara. Di tengah peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, ia percaya hanya Tuhan yang diharapkan. Meskipun segala apa yang ia miliki
diambil gitu ya darinya. Tetapi ia tetap percaya bahwa Tuhan menjadi pengharapan baginya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah kita meyakini Allah adalah sumber pengharapan bagi kita? Di tengah situasi saat ini, mungkin ketika kita dalam keterpurukan, mengalami kegagalan, kita merasa Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita alami, merasa tidak punya harapan gitu ya. Kita malah berkata, sudahlah, gak ada yang peduli dengan hidupku. Aku berada dalam situasi yang begitu sakit saat ini, di mana kita tidak mempunyai harapan gitu ya untuk bisa melangkah. Kita sedih, saudara. Kita bertanya, adakah orang yang menjadi pengharapan bagi saya ketika saya berada dalam masalah saat ini? Saudara, seringkali kita karena kekerasan hati kita, kerasnya hati kita sebagai manusia, kita berkata, saya mampu kok Tuhan, saya mampu kok, saya mampu Tuhan. Terkadang kita, memang kita tahu kita sebenarnya nggak kuat gitu ya. Kita berpikir, bagaimana saya melangkah, saya tidak mempunyai siapa-siapa untuk bisa menolong saya. Tetapi karena keegoisan kita, kerasnya hati kita, membuat kita tidak rindu lagi akan Allah. Seperti tadi ya, kita berlari untuk melampiaskan segala amarah kita, bahkan masalah kita itu dengan berlari, menonton film gitu ya, menonton story-story itu di sosmed. Namun saudara, harus perlu kita ketahui, kita tahu ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita saat ini, yang senantiasa menyertai dan menuntun hidup kita. Dia tetap peduli dengan kita, saudara, di dalam segala keadaan apapun. Saudara, ingat, Tuhan yang penuh kasih itu, Ia tidak pernah berubah. Ia tetap menjadi pengharapan kita di dalam situasi apapun. Untuk itu, saudara, kita terus bersandar kepada Tuhan, sebab Ia yang menjadi tempat pengharapan kita, sumber pengharapan kita di dalam setiap apapun pergumulan dan persoalan yang sedang kita alami saat ini. Alasan yang kedua, jiwa Daud haus akan Allah. Allah adalah sumber kekuatan. Allah adalah sumber kekuatan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, ini merupakan juga ungkapan hati Daud yang telah menjadi pertolongannya. Dia berkata, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Naungan dipakai Daud menggambarkan bahwa Tuhan telah menjadi sumber kekuatan bagi dirinya. Allah telah menyatakan pertolongannya dan menjadi sumber kekuatan baginya di tengah situasi yang sedang dialami ketika ia bersembunyi, berlari dari kerajaannya karena Absalom yang ingin membunuh dia, sehingga ia berlari ke padang gurun Yehuda. Saudara, di dalam hidup ini ya mustahil ya gitu ya. Ada yang berkata, saya tidak pernah mengalami masalah. Saudara, saya sendiri masalah terus terjadi dalam hidup saya. Masalah yang satu selesai, yang satu datang lagi. Jadi mustahil ya, itu sangat mustahil kalau kita berkata ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak pernah mengalami masalah itu.
Setiap kita pastinya berada di titik di mana kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melangkah karena persoalan pergumulan masalah yang kita hadapi. Kita merasa hampa dan tidak ada satupun yang menolong, menopang kita, menguatkan kita. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya menangis dan kecewa, merasa kecewa dengan diri sendiri dan ingin menyerah saja. Bertanya dengan diri sendiri. Seringkali kita bertanya begini, saudara. Kenapa? Masalah terus terjadi. Masalah tidak pernah kelar. Dan satupun tidak ada yang menolong datang kepada saya untuk menguatkan saya. Kenapa? Kita terus bertanya, kenapa? Dan itu sering terlintas di benak kita. Saudara, saya akan memberikan contoh sederhana tentang kekuatan itu seperti apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita lapar, pasti kita akan lemas, badan kita lemas, tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Namun ketika kita sudah makan, kita kenyang, maka kita akan kita akan kuat kembali, memperoleh kekuatan gitu ya. Seperti itu juga Daud meyakini saudara, bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan baginya. Selanjutnya dilanjutkan pada ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, ini merupakan juga ungkapan seruan hati Daud kepada Tuhan dengan mengatakan jiwanya melekat kepada Tuhan. Kata melekat berarti sudah menempel, tidak bisa dilepas lagi gitu ya. Daud merasa benar-benar tidak bisa jauh dari Tuhan. Ia ingin terus bersama-sama dengan Tuhan dalam hidupnya, serta meyakini Tuhan yang akan menopang di tengah situasi peristiwa yang ia hadapi. Kata menopang di sini adalah menyanggah atau menguatkan. Saudara, di tengah masalah yang dihadapi Daud, ia meyakini bahwa tangan Tuhan yang terus menguatkan dia untuk bisa melewati semuanya. Tuhan telah menjadi sumber kekuatan hidupnya di tengah apa yang ia alami. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah di dalam situasi sulit, di masa-masa sulit, sudah kita menyadari dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita? Mari saudara, kita mengingat kembali, kita merenungkan kembali, apakah ketika kita berada dalam masalah, sudahkah kita meyakini bahwa Allah yang menjadi kekuatan yang akan menguatkan kita, menopang kita untuk terus melangkah, untuk bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, seringkali kita bertanya begini, Tuhan, masalah ini kok terjadi terus ya? Tidak pernah kelar begitu ya? Kita seringkali, Tuhan, saya tidak mau mengalami masalah, tapi namun sebenarnya saudara, yang harus kita minta adalah, Tuhan, kuatkan saya untuk menghadapi masalah ini, menghadapi segala pergumulan ini. Bukan kita berkata begini, Tuhan, masalah ini saya tidak mau lagi, ambillah masalah ini, saya tidak mau. Tapi kita berdoa begini, saudara, Tuhan, saya tahu ada banyak masalah, ada banyak beban dalam hidup ini. Namun saya percaya Tuhan yang akan menguatkan saya, yang akan menopang saya di tengah situasi saat ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Di tengah pandemi yang tidak pernah kelar ini, ada banyak kita, ada banyak pastinya ya, orang tua pasti bergumul. Mungkin ada orang tua kita yang di PHK, yang mungkin karena pandemi COVID ini sehingga di PHK karena tidak berjalannya bisnis, perusahaan dan semuanya gitu ya. Dan ada juga yang ya profesi-profesi lain ya di PHK gitu ya. Ada yang bergumul karena masalah keluarga, keuangan keluarga, masalah studi sebagai mahasiswa dan profesi-profesi lain. Saudara, untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam situasi apapun ada Tuhan yang setia menolong, menyertai, memelihara,
menopang dan menjadi sumber pengharapan bagi setiap kita. Untuk itu saudara, mari kita tetap bersandar pada Tuhan yang penuh kasih itu, yang tetap setia meskipun kita sering tidak setia dan tidak bersandar kepadanya. Seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali lewat kehidupan Daud, peristiwa yang dialami Daud, mengingatkan kita kembali di tengah situasi apapun, Allah yang menjadi tempat sandaran kita. Saudara, untuk menutup khotbah saya pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Seperti Rusa yang Haus, di mana ini akan menjadi ungkapan dan menjadi refleksi diri kita. Apakah ketika kita menghadapi masalah, sudahkah kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan bagi kita? Seperti rusa yang haus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang mulai kami dengarkan pada pagi hari ini, dan biarlah firman ini Tuhan mengingatkan kami dalam situasi apapun, sehingga kami boleh terus percaya bahwa Tuhan adalah sumber
pengharapan, dan sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan inilah kehidupan kami, biarlah hidup kami terus bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.